Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, GKI Klasi Solo dan simpatisan dimanapun berada. Jumpa dengan saya, Pendeta Claudius Risya Sutisno dari GKI Kambangan Solo. Mari Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagaimana ada kami hari ini, kami diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan kekuatan, diberi Tuhan semangat dalam menjalani kegiatan aktivitas kami hari ini. Dan kami terus Tuhan merindukan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami, menjadi penerang dalam langkah hidup kami. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema Hikmat Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6. Kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian kita lanjutkan pada ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi dasar di dalam kita melayani Tuhan? Tentu sebagai hamba Tuhan yang baik, sebagai hamba Tuhan yang sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, maka kita membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan atau hikmat dari Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kita mengandalkan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, maka dalam melayani Tuhan, terutama pada saat kita mengalami kesulitan, tantangan, hambatan, kita menjadi kuat. Mengapa? Karena Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada hamba-hambanya yang setia, yang sungguh-sungguh melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ketika mendapat tekanan, ketika mendapat himpitan, ataupun ketika mendapatkan tantangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya,
Entah siapa orang yang ada di sekitar itu, bisa teman, atau bisa rekan, atau bisa siapa saja. Entah apa motivasinya, bisa saja terjadi. Entah karena tidak suka dengan seseorang tersebut, ataupun karena merasa tersaingi, ataupun karena mungkin tidak suka dan sebagainya yang tidak beralasan. Itu semuanya sejatinya bukan kita yang sedang diserang, bukan kita yang sedang dilawan. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menjadi penghalang, menjadi penghambat bagi hamba Tuhan, siapapun, entah itu penatua, entah itu pelayan ataupun pengurus di komisi-komisi yang ada di gereja, dan bahkan juga pendeta, ketika sungguh-sungguh tulus dalam melayani Tuhan, namun ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan yang kita lakukan. Mari ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap terus semangat. Jangan patah semangat kita. Kita terus berpegang pada kehendak Tuhan. Kita terus memohon hikmat Tuhan. Memang itu tidak mudah. Itu sulit, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita sudah berusaha melayani dengan sebaik mungkin, kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Tentu ada celah, ada kelemahan, ada sedikit kekurangan, itulah manusia. Tapi ketika kita sungguh-sungguh semangat dalam melayani Tuhan, teruslah saudaraku, kita memohon hikmat Tuhan, sebagaimana yang kita baca di sini. Ada seorang pelayan Tuhan yang masih muda, namanya Stefanus. Ketika mendapat tekanan, ketika mendapat himpitan, tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan Stefanus ini, Stefanus tetap terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepandaian, bukan mengandalkan kekuatan dia semata, tetapi terus dengan rendah hati memohon penyertaan Tuhan. Sehingga di sana dikatakan pada Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Demikian pula kita yakin, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, jika apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan jemaat Tuhan, dan dengan cara yang baik pula, tentu Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang menolong kita. Sebagaimana Stefanus pada waktu disidang di mahkamah agama, dikatakan semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Artinya apa? Bahwa mereka melihat bahwa Stefanus yang tidak bersalah ini, Stefanus yang sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan ini, dilindungi oleh Tuhan, diberkenan oleh Tuhan, ia diberi kemuliaan oleh Tuhan. Walaupun pada akhirnya kita tahu Stefanus harus mati dirajam oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan Stefanus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia ada bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan yang ia percaya menjadi juru selamatnya. Mari ibu bapak saudaraku, terus setia kita melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Biarkan kita dituntun oleh roh hikmat yang datangnya dari Roh Kudus, yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersama
mengakhiri renungan pada saat ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami keteguhan iman, keteguhan batin. Sekalipun dalam melayani tidak mudah, terkadang atau bahkan mungkin sering mengalami hambatan, tantangan. Tapi itulah yang Tuhan izinkan, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami terus mengandalkan hanya kekuatan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang kami layani Tuhan, karena Engkaulah yang kami muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua hamba-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, di dalam pelayanannya Tuhan berkati, Tuhan sertai, supaya dalam menghadapi tantangan, hambatan dari orang-orang yang tidak suka, ataupun dari pihak-pihak yang tidak senang ketika nama Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan sendiri yang memberkati orang-orang tersebut, para pelayan Tuhan. Dan juga Tuhan yang menegur hati siapapun mereka yang menjadi penghambat, penghalang bagi para hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh ingin memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya mereka diberi hati yang taat, yang mengasihi Tuhan, sehingga mendukung setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh setiap orang yang Tuhan panggil menjadi pelayan-Mu, baik mereka yang aktif dalam pelayanan di kemajelisan, para penatua, pendeta, dan juga para pengurus komisi-komisi yang ada di gereja. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan. Berikanlah kami ya Tuhan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, supaya setiap pelayan Tuhan diberikan hikmat di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga makin hari nama Tuhan saja yang makin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah renungan yang kami dengarkan ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, apapun posisi kedudukannya, untuk tetap setia di dalam mengerjakan tugas panggilan masing-masing. Karena Tuhan senantiasa ada menyertai melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, dari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, terus semangat melayani Tuhan.